Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin sedikit menjelaskan tentang mengembangkan sains pendidikan dalam falsafah Islam. Berikut penjelasannya. Nama saya Skaputia Yomi. Nama saya Mutia Anjani. Kenalkan, nama saya Rina Lailatul Barokah. Pendidikan dalam terminologi Islam. Filsafat pendidikan merupakan fondasi bagi pengembangan keilmuan pendidikan baik pada tataran teoritis maupun praktis. Dalam hal ini, filsafat pendidikan Islam memiliki coraknya sendiri dan unik. Keunikan itu terletak pada karakter fondasional dan substansi dari ketiga terminologi yang termuat di dalam konsep itu sendiri, yaitu filsafat, pendidikan, dan Islam. Sebagai suatu filsafat mesti berpijak pada pemikiran rasional kritis berbasis metodologis pada tindak kontemplasi dan refleksi. Dalam konteks pendidikan, Al-Quran berfungsi sebagai sumber inspirasi pengembangan teori-teori pendidikan Islam, sekaligus sebagai isi atau muatan pendidikan, juga sebagai baris pengembangan keilmuan-keilmuan Islami. Al-Quran sebagai sumber epistemologi pendidikan menurutnya memiliki karakteristik: 1. Menghormati akal manusia, 2. Bimbingan ilmiah, 3. Tidak menentang fitrah manusia, 4. Penggunaan cerita-cerita untuk tujuan pendidikan, 5. Memelihara kepentingan-kepentingan sosial. Dalam terminologi Islam, dalam menjelaskan pendidikan sering digunakan 3 istilah, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Tarbiyah berasal dari istilah Al-Quran yang berkenaan dengan jasa orang tua yang telah membina anaknya baik secara fisik maupun nilai-nilai kehidupan. Taklim berasal dari kata alama yu'allimu ta'lim yang digunakan dalam Al-Quran berkenaan dengan transfer pengetahuan oleh Allah kepada manusia, juga berkenaan dengan fungsi Nabi sebagai utusan dan pembimbing kepada umat manusia. Ta'bid diambil dari istilah yang sering digunakan Rasulullah berkaitan dengan pendidikan yang telah diterimanya. Tujuan pendidikan Islam. Dalam hal ini, pendidikan bertujuan membina individu agar menjadi manusia yang mampu berfungsi sebagai khalifah di muka bumi. Pendidikan menurut umat Islam berfungsi mengubah pengembangan alami menjadi perkembangan terarah dan tertentu. Pendidikan menurut konsepsi Islam bertugas mengubah orientasi alami kehidupan dari duniawi yang didorong oleh kehendak alami menjadi berorientasi ukhrawi yang didorong oleh kesadaran kebaikan di dalam dirinya. Aspek antropologi pendidikan Islam. Al-Quran memiliki 3 terminologi untuk menyebut manusia, yaitu Bashar, Insan, dan Bani Adam. Ketiga istilah ini disebutkan secara berulang-ulang dan dalam konteks yang berbeda-beda. Di dalam Al-Quran menyebut individualitas manusia dengan sebutan nafas, jamaknya anfus. Secara etimologis, nafas dapat diartikan sebagai jiwa, diri, dan pribadi. Jiwa atau nafas terbentuk melalui proses pengumulan antara kelima daya pada diri manusia, yaitu ruh, akal, fuad, hawa nafsu, dan badan. Yang pertama, ruh. Ruh merupakan ilahiyah yang mengilahkan kebaikan, mendorong jiwa untuk berusaha mencapai kebaikan tertinggi. Yang kedua, akal, yang merupakan jiwa insaniah memiliki kemampuan memikirkan realitas. Yang ketiga, hawa nafsu. Hawa nafsu merupakan daya hewaniah yang mendorong gairah manusia terhadap objek. Yang keempat, fuad, merupakan kesadaran yang cenderung tunduk dalam mengalami peristiwa membawa jiwa pada sikap apresiatif terhadap lingkungan yang teralami. Yang kelima, tubuh yang merupakan wadah bagi jiwa untuk mengeksistensi, memiliki potensi untuk bergerak. Aspek epistemologi pendidikan Islam. Yang pertama, ilmu pengetahuan sebagai esensial pendidikan. Dalam Al-Quran dikenal 2 istilah tentang ilmu pengetahuan, yaitu ilmun yang artinya pengetahuan, yang kedua ma'rifah yang berarti mengenali. 2. Ilmu pengetahuan sebagai muatan pendidikan. Pengetahuan merupakan medium kognitif bagi manusia agar ia mampu memilih suatu tindakan berdasar suatu prinsip dan pertimbangan yang benar.
Oleh karena itu, dalam Islam bersifat instrumental untuk meningkatkan spiritualitas, penataan hidup, pencapaian kebahagiaan lahir dan batin, dan dinaminasi peradaban. Yang ketiga, ilmu pengetahuan apa yang diberikan dalam proses pendidikan, yaitu muatan pendidikan yang diharapkan dapat mempengaruhi subjek didik dalam mengubah diri menjadi manusia yang diharapkan oleh Islam. Yang keempat, konsep transfer pengetahuan. Satu pertanyaan besar berkaitan dengan proses transfer ilmu pengetahuan adalah bagaimana pengetahuan mengada pada manusia. Yang kelima, agen pendidikan guru atau mu'alim memiliki posisi yang sangat penting dan fundamental dalam proses pendidikan sehingga tidak dapat digantikan oleh lembaga. Aspek aksiologis pendidikan Islam. Islam sebagai petunjuk memberi arahan kemana pendidikan itu harus dibawa agar bermakna sejati sesuai dengan akidah keberadaannya dan kemengadakannya dalam kehidupan manusia. Hal ini berkaitan dengan orientasi pendidikan Islam. Dalam proses ini, pendidikan Islam berorientasi pada A. Duniawi ukhrawi, B. Ruhani versus badani, antara spiritualitas dan materialisme, C. Masa lalu dan masa depan, antara historisitas dan futurisme, D. Pendidikan Islam antara membebaskan dan mengingatkan. Konteks sosial pendidikan. A. Sosialitas pendidikan Islam, B. Pendidikan antara individual formatting dan social engineering, C. Kepentingan dalam proses pendidikan, D. Pendidikan dan konservasi nilai-nilai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.